السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali sama-sama melakukan at-tafaqquh fid din, yaitu mempelajari agama kita yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Ikhwani wa akhawati azzani Allah wa iyyakum, hari ini adalah hari yang ke-21 dari bulan Ramadan. Artinya sejak tadi malam kita telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang mana 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah 10 malam yang sangat spesial, yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Bahkan para ulama sampai mereka berbeda pendapat manakah yang lebih utama, apakah 10 malam terakhir bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini, dan pendapat yang paling tepat dalam masalah ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, apabila ditinjau dari segi malamnya, maka tentu 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama kalau ditinjau dari segi malamnya, karena di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Sedangkan apabila ditinjau dari siang harinya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama, karena di siang hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah, ya, ada hari Arafah. Ala kulli hal, yang jelas 10 malam terakhir bulan Ramadan ini sangat spesial, sangat istimewa, dan di antara yang membuat ia sangat spesial adalah keberadaan Lailatul Qadar, yang Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam sebagian riwayat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, taharraw Lailatul Qadri fi witril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu fi witril ashril awakhir min Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar sebagaimana yang telah kita ketahui adalah suatu malam yang Allah sebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam tersebut apabila kita gunakan dan manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita lakukan di malam itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ya.
ibadah yang kita lakukan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Kemudian juga orang yang beribadah di malam tersebut, ya, secara khusus melakukan ibadah salat, maka ada peluang besar dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia melakukan salat di Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sering saya sampaikan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan seorang hamba, baik laki-laki maupun wanita, harus memiliki antusias yang besar, semangat yang besar untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena seorang hamba tidak akan bisa menginjakkan kakinya di dalam syurga Allah kecuali setelah dosa-dosanya diampuni. Selama ia masih memiliki dosa, maka ia tidak akan bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang dosanya itu diampuni di dunia, Allah ampuni begitu saja, ya. Atau terkadang Allah ampuni nanti pada hari kiamat dengan cara Allah Subhanahu wa taala ampuni langsung, atau kalau seandainya Allah tidak mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkannya terlebih dahulu dari dosa-dosa tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Sehingga ketika noda-noda dosanya telah hilang karena sudah dibakar di dalam neraka, maka pada saat itu ia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Namun intinya seseorang tidak akan bisa menginjakkan kakinya di dalam keluasan syurga Allah Subhanahu wa taala sampai ia bersih dari dosa. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, seorang hamba laki-laki ataupun wanita harus memiliki antusias yang besar untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah memanfaatkan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat di Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga di antara bentuk, ya, betapa spesialnya Lailatul Qadar tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala dahulu menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz, ya, menuju langit yang pertama atau menuju langit dunia itu di Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, di Lailatul Qadar. Dan ingat, segala yang memiliki hubungan dengan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Ya. Al-Qur'an turun di Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat-sangat mulia. Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjadi rasul yang paling mulia. Al-Quran merupakan kitab sucinya umat Islam, maka umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka ia menjadi orang yang paling baik dan yang paling mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi segala yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Nah, Lailatul Qadar adalah suatu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di sana. Kemudian juga di malam tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk turun ke muka bumi ini untuk memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang beriman. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim. Para malaikat dan secara khusus Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril, turun di malam tersebut dengan izin dari Rabb mereka.
Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang dinyatakan hasan oleh Syalbani rahimahullah, bahwasanya jumlah malaikat yang ada di bumi pada Lailatul Qadar, jumlah mereka itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Subhanallah. Siapa yang bisa menghitung jumlah kerikil, atau yang bisa mengetahui berapa jumlah kerikil saat ini? Tidak perlu kita mengatakan di dunia ini, ya. Di Indonesia saja siapa yang bisa mengetahui berapa jumlah kerikil? Nah, malaikat yang ada di bumi pada Lailatul Qadar, ya, itu lebih banyak daripada jumlah al-hasa, yaitu kerikil yang ada di atas muka bumi. Dan mereka turun salamun, ya, untuk memberikan salam. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama tentang kata-kata salam ini. Sebagian mengatakan bahwasanya maksudnya bukan ucapan salam dari para malaikat, bukan, akan tapi maksudnya keselamatan dari syaitan di malam tersebut, ya, keselamatan dari syaitan di malam tersebut. Ada yang mengatakan keselamatan dari dosa. Ada yang mengatakan bahwasanya para malaikat mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beriman yang melakukan ibadah di malam tersebut. Dan semua pendapat itu wallahu taala a'la wa alam saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Karena mereka selamat dari syaitan malam tersebut, maka mereka pun secara otomatis selamat dari dosa. Dan ketika mereka selamat dari dosa, mereka pun pantas dan layak mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Taib. Itulah dia Lailatul Qadar yang posisinya berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, di antara petunjuk Nabi SAW yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahya al-laila, beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqaza ahlah, dan beliau juga membangunkan istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau bangunkan untuk ikut menghidupkan malam dengan ibadah. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar, dan beliau menguatkan dan mengencangkan al-mi'zar, yaitu ikatan sarung beliau. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ya, melebihi kesungguhan beliau di selain 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut. Nah, ini dia dua hadis yang menunjukkan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian setelah itu kita bercermin dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dikatakan oleh Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, "Al-hadithu dalilun ala anna lil ashril awakhir min Ramadana maziyatan ala ghairiha." Hadis ini menjadi dalil yang sangat nyata, yang sangat gamblang, yang sangat jelas, menunjukkan tentang bahwasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Bimazidit ta'ati wal ibadati min salatin wa dzikrin wa tilawati Qur'anin. Di mana pada 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, karena dia adalah malam yang spesial, maka kita dianjurkan untuk meningkatkan ketaatan dan juga ibadah kita seperti salat, ya, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Faqad wasafat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha nabiyyana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sifatin. Di dalam dua hadis ini, ummul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman,
Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati Nabi alaihi salatu wasalam dengan 4 sifat. Ya. Beliau mensifati Nabi alaihi salatu wasalam dengan 4 sifat apabila Nabi alaihi salatu wasalam berjumpa dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Al-ula, sifat yang pertama, qauluha ahyal lail. Ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan ahyal lail. Nabi alaihissalatu wassalam menghidupkan malamnya. Ya, kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau hidupkan malamnya. Ai sahirahu fa ahyahu bit ta'ah. Maksudnya beliau sampai bergadang. Ya, beliau hidupkan dengan cara melakukan ketaatan. Wa ahya nafsahu bisaharihi fih. Ya. Lianna an-nawma akhul maut. Nabi alaihissalatu wassalam bergadang di malam itu. Kenapa? Karena tidur merupakan saudara kematian. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam dikatakan menghidupkan malam. Beliau menghidupkan malam dengan cara bergadang. Bukan dengan di 10 malam terakhir itu beliau tidur. Kenapa? Kalau tidur itu adalah saudaranya kematian. Tidak mungkin akan dikatakan menghidupkan malam kalau seandainya tidur. Karena tidur itu sekali lagi adalah saudaranya kematian. Wal ma'na, maksudnya adalah ahyal laila bil qiyami wat ta'abbudi lillahi rabbil alamin. Yaitu beliau menghidupkan malam dengan melakukan salat dan juga memperbanyak ibadah kepada Allah Rabb semesta alam. Ya. Bisa dengan cara memperpanjang bacaan ketika salatut tarawih di 10 malam terakhir tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dari Sa'ib bin Yazid, ya. Dia mengatakan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dia menyuruh Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim ad-Dari untuk mengimami para manusia melakukan salat tarawih dengan 11 rakaat. Jadi ada 2 orang yang disuruh sebagai imam, Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, untuk mengimami orang salatut tarawih 11 rakaat. Dikatakan oleh As-Sa'ib bin Yazid, dan mereka itu membaca bil mi'in, yaitu ratusan ayat. Ya, ratusan ayat. Bahkan hatta kunna na'tamidu 'alal isi min tulil qiyam, sampai ada di antara kami yang dia itu sampai bersandar atau bertumpu menggunakan tongkat, saking panjangnya berdirinya mereka dalam salat tersebut. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr, dan kami tidak selesai dari salat kecuali mendekati waktu subuh. Subhanallah. Kecuali mendekati waktu subuh. Padahal dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sunnahnya para sahabat atau kebiasaannya para sahabat, mereka salatut tarawihnya itu selesai salat isya langsung. Ini kebiasaannya para sahabat. Itu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya, mana yang lebih anda sukai, salat tarawih selesai salat isya langsung, ataukah nanti ditunda di tengah malam dilakukan? Kata beliau, sunnatul muslimin ahabbu ilayya. Sunnahnya kaum muslimin, yang maksudnya adalah para sahabat, itu lebih saya cintai. Ya, sunnahnya para sahabat lebih saya cintai. Dikatakan oleh para ulama maksudnya yaitu melakukan salatut tarawih selesai salat isya. Subhanallah, bayangkan saja selesai salat isya. Ya. Mereka mulai salat tarawihnya selesai salat isya, kemudian tidaklah kami berhenti kecuali mendekati subuh. Nah, itu bisa maksud daripada hadis ini, ahyal lail, menghidupkan malam. Tidak mesti harus dengan memperbanyak jumlah rakaat salatut tarawih. Ya, seandainya pun tetap 11 rakaat, maka bisa digunakan untuk menghidupkan malam, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memperpanjangnya. Ya, dengan cara memperpanjangnya. Apalagi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan kita di bulan Ramadan tahun ini di mana kita salatut tarawih di rumah masing-masing. Ya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu menghidupkan malam, ya, entah dengan cara memperpanjang salatut tarawih,
Berbeda kalau seandainya kita menjadi imam di masjid, ya, maka banyak jamaah yang ada di belakang kita. Maka dalam kondisi seperti itu kita juga harus melihat kondisi, ya. Kita lihat mungkin ada jamaah-jamaah yang tidak sanggup untuk lama berdiri, ya. Ada orang yang sedang sakit, ya. Sehingga kita pun tidak bisa untuk terlalu memperpanjang bacaan kita. Berbeda kalau sekarang kita sholatnya di rumah. Taib. Jadi Nabi SAW menghidupkan malam beliau dengan al-qiyam, ya, salat, begitu pula dengan at-ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma warada min an-nahy an qiyam al-lail kullihi al-warid fi hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fahuwa mahmulun ala man dawama alayhi jami' layali sanah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang melarang kita melakukan salat malam sepanjang malam. Ya. Ada sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim melarang kita untuk melakukan salat malam sepanjang malam. Nah, bagaimana mengkompromi dua hadis ini? Hadis yang pertama tadi bahwasanya Nabi SAW beliau itu sampai begadang di 10 malam terakhir bulan Ramadan, begadangnya untuk ibadah. Ya, begadangnya untuk ibadah. Nah, bagaimana dengan hadis yang melarang? Ya. Salat sepanjang malam dilarang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dikatakan oleh Syekh ada dua kemungkinan maksud daripada larangan tersebut. Kemungkinan yang pertama, fahuwa mahmulun ala man dawama alaihi jami' layali sanah, yaitu larangan tersebut tertuju kepada orang yang dia senantiasa melakukan salat sepanjang malam di setiap malam dari kehidupannya. Ya, bukan hanya di 10 malam terakhir saja, tidak. Akan tetapi bertahun-tahun dia salat malam itu sepanjang malam, bertahun-tahun. Ya. Kemungkinan itu maksud daripada larangan itu, yaitu menggunakan setiap malam di sepanjang hidupnya dia gunakan untuk salat, ya, dan tidak tidur sama sekali. Itu dia lakukan di setiap malam di sepanjang hidupnya, ya, bukan hanya di 10 malam terakhir. Itu kemungkinan yang pertama. Wa yahtamilu anna al-murada ihya ghalibil lail, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, seandainya pun dilarang untuk menghidupkan malam secara full, ya, secara total, untuk bergadang secara total dengan melakukan salat, seandainya dilarang, maka maksud ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan Nabi SAW menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, maksudnya menghidupkan kebanyakannya. Ya, beliau sempat tidur, akan tetapi beliau mengurangi jatah tidur beliau. Beliau mengurangi durasi tidurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kurangi. Ya, tidak seperti malam-malam yang lain. Ya, beliau tetap tidur di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau juga tetap tidur, akan tetapi kebanyakan dari malam itu beliau hidupkan. Nah, itu dia maksud atau kemungkinan yang kedua dari dua kemungkinan untuk mengkompromikan dua hadis tadi. Wa yu'ayyidu dzalika qaulu Aisyah radhiyallahu anha, dan hal ini didukung oleh ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sepanjang malam, ya, hatta sabah, sampai tiba waktu subuh. Aku tidak pernah melihat itu. Artinya terkadang Nabi SAW beliau melakukan salat di malam hari itu, beliau memperpanjang salat beliau di malam hari, akan tetapi tidak sampai waktu subuh, ya. Kebanyakannya beliau gunakan untuk salat, namun beliau tetap tidur, ya. Taib. Itu dia yang pertama yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW menghidupkan malam. Ats-tsaniyah, sifat yang kedua, qauluha wa aiqaza ahlahu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dan beliau membangunkan istri-istri beliau.
ay zaujatihi at-tahirat ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna. Maksudnya istri-istri beliau, wanita-wanita yang bersih, yang suci. Mereka adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman radhiyallahu taala anhunna. Liyushariknahu igtinam al-khair wal-dhikri wal-ibadah fi hadhihi al-awqat al-mubarakah. Apa tujuannya Nabi SAW membangunkan mereka? Supaya mereka ikut serta mendapatkan kebaikan dan ikut serta melakukan ibadah seperti zikir, salat, ya, di malam yang penuh keberkahan tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu tidak mengenal egoisme, ya. Islam tidak mengenal egoisme. Dan Islam melarang kita dari sifat egois itu, ya. Yang penting saya sholat tarawih, terserahlah istri saya gimana. Yang penting saya sholat tarawih, terserahlah anak saya gimana. Islam tidak membolehkan hal seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak hanya mengatakan wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dari api neraka, ya. Allah tidak mengatakan seperti itu saja, sekedar memelihara diri kalian, terserah anak kalian gimana, istri kalian gimana, terserah, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga ad-dayyuth. Siapa ad-dayyuth itu? Alladzi yukirru ala ahlihi su, yaitu orang yang membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Yang penting saya salat, yang penting saya puasa, anak saya mau berbuat apa, istri saya mau berbuat apa, terserah sudah. Ini enggak dibolehkan dalam Islam. Justru Islam menyuruh kita untuk mengajak keluarga kita, ya, untuk sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita menjadi partner kebaikan bagi pasangan kita, ya. Kita menjadi partner kebaikan bagi pasangan kita. Oleh karena itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa'ayqadha ahlahu fa in abad rasya fi wajhiha al-ma. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang dia bangun salat tahajud di malam hari, kemudian dia juga membangunkan istrinya. Kalau seandainya istrinya tidak mau bangun, maka dia mengambil air kemudian dia percikkan dengan lembut di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa ayqadhat zawjaha fa in aba rasyat fi wajhi al-ma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmati seorang istri yang dia bangun di malam hari salat tahajud, lalu dia juga membangunkan suaminya. Kalau seandainya suaminya enggan bangun, dia ambil air lalu dia percikkan dengan lembut, ya, di wajah suaminya. Lihat bagaimana Nabi SAW, ya, memberikan semangat, ya, kepada kita untuk menjadikan pasangan kita itu sebagai partner dalam kebaikan. Nabi SAW wa aiqaza ahlahu, beliau bangunkan istri-istri beliau. Ya, bukan hanya beliau yang memanfaatkan 10 malam terakhir itu, bukan. Istri beliau dibangunkan, anak-anak beliau juga dibangunkan. Kemudian ats-tsalitsatu, sifat yang ketiga, qauluha wajadda. Ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan wajadda, dan beliau juga bersungguh-sungguh. Ay ijtahada fil ibadati ziyadatan ala ibadatihi fil ashrain al-awwalain. Yaitu beliau lebih bersungguh-sungguh daripada 20 malam sebelumnya. Ya. Semangat beliau di dalam beribadah itu lebih meningkat lagi di 10 malam terakhir itu jika dibandingkan dengan 20 malam sebelumnya. Wa dzalika li'anna fil ashril awakhir lailatul qadar. Hal itu disebabkan karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di sanalah terdapat Lailatul Qadar. Ya, di sanalah terdapat Lailatul Qadar. Ya, dan ini dia pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, karena ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Ya, Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Namun kapankah waktunya? Sebagian ulama mengatakan ya di seluruh bulan Ramadan itu. Ya, cari Lailatul Qadar di 10 bulan Ramadan, di semua bulan Ramadan itu.
Ya, dari malam pertama sampai malam terakhir cari di sana. Ya. Akan tetapi tentunya sabda Nabi SAW sebagai pemutus dalam masalah ini. Beliau mengatakan carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka kesungguhan Nabi SAW dalam beribadah di 10 malam terakhir itu meningkat. Ya. Bukan berarti beliau di 20 malam sebelumnya beliau bermalas-malasan, tidak. Ya, beliau juga bersemangat, akan tetapi semangat beliau semakin meningkat di 10 malam terakhir ini. Maka kita bercermin dari ini ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Ya. Apakah kita juga seperti ini ataukah bagaimana? Karena yang biasa kita lihat di lapangan, ya, hampir di setiap Ramadan yang terus berulang-ulang di setiap tahun, kondisi yang kita lihat adalah justru sebaliknya, yaitu kebanyakan kita itu semangat di awal-awal Ramadan. Bahkan terkadang malam pertama bulan Ramadan masjid itu nggak nampung, sampai harus dibuatkan tempat untuk sholat di luar, nggak nampung. Malam kedua masih banyak, malam ketiga masih banyak, malam keempat juga masih banyak, malam kelima sudah mulai berkurang, 1-2 orang, malam keenam berkurang lagi, 7 orang, malam ke-7 semakin berkurang. Adapun di 10 malam terakhir bulan Ramadan, biasanya yang rame itu adalah mal-mal, tempat-tempat pembelanjaan. Adapun masjid sudah mulai sepi. Ya. Kalaupun seandainya ada orang yang sholat tarawih di masjid, hanya beberapa orang saja, atau paling banyak mungkin 1 saf atau 2 saf. Ya, subhanallah. Alangkah jauhnya kita dari tuntunan Nabi SAW. Ya, dan sekecil apapun tuntunan Nabi SAW, apabila kita ikuti, maka akan membawa kebahagiaan. Bukankah Nabi SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Senantiasa manusia ini, maksudnya umat beliau, senantiasa umatku berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mereka menunda-nunda atau mengakhir-akhirkan makan sahur. Padahal ya, menyegerakan berbuka itu tidak wajib. Itu sekedar penyempurna saja. Begitu pula mengakhir-akhirkan makan sahur itu juga tidak wajib. Tetapi manakala itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, dan ketika kita mengikutinya, Nabi SAW memberikan jaminan, la yazalun nasu bi khair, senantiasa mereka akan berada di dalam kebaikan. Ya. Mungkin hal ini dianggap sepele, akan tetapi ya, sunnah Nabi SAW adalah ya, jalan keselamatan. Sunnah Nabi SAW sekecil apapun itu merupakan jalan keselamatan. Termasuk juga dalam masalah ini, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ya, kita bercermin dari sikap Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW di 10 malam terakhir ini. Ar-rabi'ah, yang keempat, qauluha wa syaddal mi'zar. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan wa syaddal mi'zar. Dan Nabi SAW beliau semakin mengetatkan dan menguatkan ya sarung beliau, semakin dikuatkan ikatan sarungnya Nabi SAW. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang maksud daripada ungkapan ini. Apa maksudnya mengencangkan sarung beliau sallallahu alaihi wasallam? Sebagian mengatakan jadda wa jitahada fil ibadah, yaitu semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah. Semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah. Waqila, ya sebagian mengatakan i'tazalan nisa, maksudnya adalah beliau di 10 malam terakhir beliau menjauhi istri-istri beliau. Menjauhi bukan dalam tanda negatif, bukan. Maksudnya beliau tidak melakukan hubungan badan dengan mereka di 10 malam terakhir. Wa hadza azhar, dan sepertinya tafsiran yang kedua ini yang lebih tepat, ya. Li'atfihi ala ma qablah. Ya, kenapa? Karena kalau kita menafsirkannya dengan mengatakan beliau bersungguh-sungguh di dalam ibadah, itu sudah disebutkan pada sifat yang ketiga, di mana Aisyah mengatakan wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh. Itu sudah disebutkan. Ngapain diulangin lagi? Ya, ngapain diulangin lagi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sering menyebutkan sebuah kaidah
Kata beliau, apabila ada sebuah kata atau sebuah kalimat yang datang setelah kalimat sebelumnya, di mana kalimat yang kedua itu dia memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu dia memiliki makna yang sama dengan kalimat sebelumnya, sekedar penguat saja. Atau kemungkinan yang kedua dia memiliki makna baru yang berbeda dengan makna kalimat sebelumnya. Maka lebih baik kita mengambil makna yang baru itu. Ya, lebih baik kita mengambil makna yang baru, ya, yang tidak sama dengan makna sebelumnya. Hal ini beliau ucapkan ketika beliau menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat dan setiap orang akan diberikan sesuai dengan niatnya. Apakah makna innamal a'malu binniyat sama dengan walikul limri'im ma nawa? Apakah sama makna dua kalimat ini? Ya, ataukah berbeda? Sebagian ulama mengatakan sama. Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama likulli imri'in ma nawa ini sekedar sebagai penguat dari kalimat sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Wa innama likulli imri'in ma nawa memiliki makna yang berbeda, makna yang baru. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila terjadi seperti itu, maka lebih baik kita mengambil kemungkinan bahwasanya kalimat yang kedua itu memiliki makna baru. Nah, sama juga dalam masalah ini. Kalau kita menafsirkan wasyaddal mi'zar dengan tafsiran beliau semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah, berarti sama dia dengan kalimat yang ketiga. Ya, kalimat yang sebelumnya. Tetapi kalau kita mengatakan i'tazalan nisa, beliau menjauhi istri-istri beliau, artinya tidak melakukan hubungan badan, berarti ini makna baru. Oleh karena itu Syekh di sini mengatakan wahada azhar, dan sepertinya ini dia yang lebih tepat. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir, karena Nabi alaihi salatu wasallam biasanya di 10 malam terakhir beliau i'tikaf. Wal mu'takifu mamnu'un minan nisa, dan orang yang i'tikaf dilarang untuk melakukan hubungan badan. Taib. Itulah dia 4 sifat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi alaihi salatu wasallam apabila masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mari dengarkan nasihat dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di sini. Beliau mengatakan, "Inna hadhihi al-ashrata hiya khitamu syahr." Ingat wahai saudaraku, 10 malam terakhir ini dialah yang menjadi penutup dari bulan Ramadan. Inilah yang menjadi penutup. Wal a'malu bi khawatimiha, dan ingat, yang menjadi tolak ukur dari amalan seseorang itu adalah penutupnya. Endingnya, ketika dia finish, itulah menjadi tolak ukur. Subhanallah, ya. Di dalam sebuah perlombaan lari, ya, di dalam sebuah perlombaan lari, misalkan si A, ya, si A ini di awal-awal mulainya perlombaan, ketika baru start, dia berada di barisan yang pertama atau di urutan yang pertama. Ya, ketika baru start, dia menghabiskan tenaganya, mengencangkan larinya, sehingga dia pun berada di bagian terdepan, itu di awal-awal startnya. Tetapi ketika dia finish, justru dia di bagian belakang. Ya, ketika finishnya justru si A ini berada di bagian belakang, padahal ketika startnya itu dia berada di bagian terdepan. Namun ketika finish, ya, ketika sudah sampai pada pada bagian akhir, justru dia berada di yang terbelakang. Pertanyaannya, apakah dia yang akan menjadi juara? Ya, apakah dia yang akan menjadi juara? Jawabannya adalah tidak. Lah, kenapa tidak? Bukankah ketika start dia adalah orang yang paling terdepan? Maka jawabannya, karena ketika finish dia adalah orang yang paling belakang, dan yang menjadi tolak ukur adalah ketika finishnya. Nabi SAW bersabda, wal a'malu innamal a'malu bil khawatim, yang menjadi tolak ukur dari amalan seseorang itu adalah penutupnya. Kalau seandainya kondisi kita sama seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya, yaitu 10 malam terakhir justru sibuk berbelanja, ya, lupa dengan ibadah, maka dikhawatirkan kitalah orang yang merugi. Dikhawatirkan jangan-jangan kitalah orang yang merugi, yang disabdakan oleh Nabi SAW, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin. Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Ya.
man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu, yaitu orang yang sudah Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata ketika dia keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat celaka, sangat merugi. Kita khawatir kalau seandainya kondisi kita tidak kita rubah, kondisi kita tetap sama, ya. Hanya semangatnya di awal-awal Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan sudah menghilang, tidak lagi melakukan ibadah kepada Allah, tidak lagi menyibukkan diri melakukan ibadah kepada Allah, sibuknya ngurus baju ini, baju itu, pakaian ini, ya. Kita khawatir jangan-jangan kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Oleh karena itu beliau mengingatkan, 10 malam terakhir itu adalah penutup bulan. Wal a'malu bi khawatimiha. Ya, yang menjadi tolak ukur amal perbuatan itu adalah penutupnya. Wa la'alla al-insan yudriku fiha lailatul qadar wa huwa qa'imun li rabbil alamin. Dan saya menganjurkan Anda untuk giat beribadah di 10 malam tersebut, ya. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan itu, kata Syekh, mudah-mudahan dengan itu, ya, Anda bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi Anda melakukan salat. Dalam kondisi Anda sedang salat, sedang menyibukkan diri dengan ibadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan Anda taufik untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka ini subhanallah kebaikan yang luar biasa. Ya, kebaikan yang luar biasa. Karena ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, sering saya katakan, Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemana akan larinya Lailatul Qadar apabila kita mengepungnya? Kemana dia akan lari? Kalau kita sudah mengepung Lailatul Qadar, ya, dari, ya, tanggal 21 atau malam 21 Ramadan itu kita sudah kepung. Sampai malam terakhir bulan Ramadan kita kepung dia dengan ibadah. Begitu cara kita mengepung Lailatul Qadar, maka pertanyaannya kemana dia akan lari? Nabi SAW menyebutkan dia berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka tinggal dikepung saja. Ya, sibukkan diri dengan ibadah. Dan tidak disyaratkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus i'tikaf. Tidak disyaratkan. I'tikaf itu hanyalah sarana untuk lebih giat beribadah supaya bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah. Ya. Bukan syaratnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf. Sehingga banyak sekali orang ya bertanya, bagaimana dengan Ramadan tahun ini? Apakah kita tidak akan i'tikaf? Ya, gara-gara COVID-19 ini, apakah kita tidak akan i'tikaf? Bagaimana cara kita akan mendapatkan Lailatul Qadar? Ya akhi, ya ukhti, Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan untuk mendapatkannya dengan cara i'tikaf. Tidak. I'tikaf itu hanyalah salah satu wasilah, sarana untuk semakin giat beribadah, supaya ketika giat beribadah itu ia bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya, ketika dia berjumpa, dia sedang melakukan ibadah, itu yang dikejar. Ya. Jadi tidak disyaratkan harus i'tikaf, apalagi pemerintah kita menyarankan untuk melakukan social distancing. Ya. Taib. Jangan seolah-olah kalau seandainya tidak i'tikaf tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana dengan ibu-ibu yang seandainya mereka tidak i'tikaf? Apakah selama Ramadan berulang-ulang mereka tidak pernah dapat Lailatul Qadar? Kalau seperti itu, alangkah tidak adilnya Islam. Ya, kalau memang seperti itu, bagaimana dengan ibu-ibu yang mereka ya punya anak di rumah, kemudian mereka tidak sempat untuk melakukan i'tikaf? Apakah mereka akan selalu terluputkan dari Lailatul Qadar? Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sibukkan diri dengan ibadah. Anda mau ibadah di rumah, ya, ataupun di masjid, ya, selama Anda manfaatkan 10 Lailatul Qadar, 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan ibadah, maka insya Allah peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat besar. Ya. Peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar sangat besar. Taib. Fayughfaru lahu ma taqaddama min dhanbihi, sehingga dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal muslimi an yazida min ibadatihi idza akhadha syahruhu fin naqs. Seorang muslim harusnya dia semakin giat beribadah ketika bulan Ramadan itu sudah semakin ujung. Ya. Harusnya seperti itu. Wa an yatahalla bis sabri 'ala ta'ah, dia pertebal dan kuat, ya,
kesabarannya di dalam melakukan ibadah. Wal a'malu bi khawatimiha, sekali lagi saya tekankan, tolak ukur dari amalan seseorang itu adalah penutupnya. Waqad kana as-salafus salih min hadhihi al-ummah yutiluna salatal lail ta'asiyan bi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu as-salafus salih di kalangan umat ini, mereka memanjangkan ya salat malam mereka untuk mencontoh salat malamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi inilah dia ya sedikit nasihat ya berkaitan dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan yang telah masuk tadi malam malam yang ke-21. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini dengan ibadah. Ya, kita manfaatkan dengan ibadah. Dan juga untuk memanfaatkan sisa usia kita untuk beribadah. Jangan sampai kita hanya beribadahnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu saja. Itu juga keliru, ya. Lakukanlah ibadah di setiap detik dari kehidupan kita. Akan tetapi, kenapa kita khususkan pembahasan tentang 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena memang yang pertama momennya sedang tiba, kemudian yang kedua karena memang 10 malam terakhir bulan Ramadan itu adalah malam-malam yang spesial. Tapi itu dia yang ingin saya ingatkan untuk diri saya pribadi serta ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan di sepanjang hidup kita dan juga di bulan Ramadan ini secara khusus, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya, dalam kondisi kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk segera mengangkat wabah ini. Ya, untuk segera mengangkat wabah ini, penyakit ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.